Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan atau materi ya. Kita hari ini adalah materi ke-10, yaitu materinya adalah pernikahan dalam Islam atau an-nikah. Ini langsung saja kita akan membahas tentang fikih pernikahan ya. Tentang pernikahan. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, dari kata an-nikah, nakaha yankihu, nikahan, nakaha yankihu. Nikahan ini mempunyai arti nikah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu nikah. Nah, sedangkan ada satu lagi makna yang ada satu lagi bahasa Arab yang mempunyai makna yang hampir sama, yaitu zawaja yuzawiju. Zuwaj atau zawaj itu artinya kawin. Jadi kalau nikah itu artinya menikah, tapi kalau zawaja yuzawiju, zawaj ini artinya nikah. Jadi nakahayan kihu, nikahan artinya nikah, zawaja yuzawiju, zawaj ini zawaj artinya itu kawin. Nah, kawin dan nikah ini mempunyai makna yang hampir sama ya. Tapi kalau kita merujuk pada terma Arab, nikah ini khusus untuk nikah yang sah. Maksudnya nikah yang kata nikah itu adalah kata untuk merujuk pada perkawinan yang sah, maksudnya sesuai dengan syariat ya. Itu. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia kata nikah dan kata kawin ini beda. Kalau kata nikah ini nikah sesuatu yang berkumpulnya berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang dibarengi dengan akad yang sah. Nah, ini nikah ya. Tapi kalau kawin ini kalau menurut orang Indonesia ini ya ya berhubungan badan ya. Ini kawin ini. Nah, walaupun kalau semuanya kita merujuk dalam bahasa Arab, nikah dan zuwaj atau nikah dan kawin ini mempunyai makna yang tidak jauh berbeda. Oke. Nikah menurut ulama fikih yaitu akad yang membawa kebolehan. Jadi nikah itu apa? Nikah itu akad. Ini akad ya. Jadi kata nikah itu merujuk pada akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali lafaz nikah atau lafaz kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Jadi nikah itu adalah akad ya, akad yang membuat sah laki-laki dan perempuan ini berhubungan badan dan membangun keluarga. Ini menurut ulama fikih ya. Selanjutnya dari Al-Quran atau dalil dari Al-Quran, anjuran menikah, yakni wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu yaitu Allah menciptakan untuk laki-laki itu istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi istri-istri dari jenismu sendiri ya, dari jenis kita, dari manusia, dari tulang rusuk kita ya. Nah, litaskunu ilaiha, agar kamu itu tentram terhadapnya. Jadi Allah menciptakan istri untuk kita, untuk laki-laki ya, untuk laki-laki itu agar laki-laki itu merasa tentram. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan dengan diciptakan istri itu sehingga menjadi suami istri, maka akan tercipta mawaddah. Mawaddah itu apa? Cinta. Nah, warahmah, rohmah itu apa? Kasih sayang. Nah, ini jadi diciptakannya istri dari tulang rusuk laki-laki ini agar
laki-laki ini merasa tentram, tidak bergejolak ya, itu nggak bergejolak, jadi merasa tentram. Kemudian hikmah diciptakannya suami istri ini untuk menciptakan cinta dan kasih sayang. Nah, itu. Jadi waja'ala bainakum mawaddah, dan menciptakan di antara kalian ini mawaddah ini kalau arti letter luck-nya itu ya cinta ya, itu. Warohmah ini arti letter luck-nya ini adalah kasih sayang. Jadi hikmah diciptakannya suami istri adalah untuk saling menyayangi ya, intinya seperti itu, untuk saling menyayangi, bukan bertengkar ya dan lain sebagainya. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Nah, sesungguhnya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir ya. Ini selanjutnya hadis memilih jodoh ya. Ini lalu bagaimana kalau memilih pasangan? Ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Sebenarnya ini ya sama untuk laki-laki, untuk perempuan, tapi ini hitopnya dari Rasul ini untuk laki-laki. Kalau ingin memilih perempuan, yaitu pilihlah nasabnya, pilihlah hartanya, yang kedua pilih nasabnya, yang ketiga pilih kecantikannya, yang keempat pilih agamanya. Nah, ini dan Rasul menganjurkan untuk memilih agama yang paling utama ya. Ini hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa ini hadis dari Abi Hurairah yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, tankihul mar'atu li arba'atin ya, tunkahul mar'atu li arba'in. Jadi wanita itu atau perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, 5 liha, yaitu karena hartanya. Nah, dia mampu Yang kedua adalah li nasabiha, nasab. Nah, ini bukan hasab ya. Nasab, li nasabiha, nasab. Karena keturunannya, dia dari keturunan orang yang baik-baik. Nah, ini. Yang ketiga adalah li jamaliha. Li jamaliha ini karena kecantikannya. Nah, dan yang keempat ini adalah wali diniha, dan karena agamanya. Nah, fazfar bizatidin. Maka dari keempat itu pilihlah yang paling utama, itu agama. Taribat iyadaka, maka kamu akan beruntung. Nah, ini hadis dari Rasul. Jadi kalau kita memilih wanita itu Rasul memberikan kriteria 4 ya. Kriteria 4 yang paling bagus itu ada 4 kriteria. Jadi dia itu ya, yang pertama kaya, yang kedua itu nasabnya bagus. Nasabnya bagus nih bukan nasab bagusnya adalah dari keturunan orang baik-baik ya. Jadi bukan dari keturunan orang yang nakal itu. Ya dari keturunan yang orang baik-baik, solehah, orang tuanya itu orang yang baik-baik. Nah, itu nasab ini juga ya, syukur-syukur dia itu nasabnya bagus. Nah, mungkin dia itu dari kalangan cendekiawan, dari keturunan ulama atau keturunan bangsawan. Nah, ini syukur-syukur. Nah, tapi yang paling bagus adalah minimal orang tuanya itu adalah orang yang baik-baik. Nah, bukan penjahat, bukan orang yang bermaksiat dan lain sebagainya ya. Ini anjuran dari Rasul. Kemudian wali jamaliha. Jamaliha itu apa? Cantik ya, cantik. Syukur wanita yang kita yang kita nikahi itu cantik gitu. Nah, cantik ini ya yang paling bagus ya cantik hatinya ya. Kalau cantik rupanya ini yang penting kalau masuk salon itu sudah beres ya.
Jadi apapun wajahnya kalau udah masuk salon itu rata-rata menjadi cantik ya gitu. Yang keempat adalah menikahi wanita itu karena agama. Nah, jadi dia agamanya bagus, sholatnya 5 waktu, mengerjakan puasa, orangnya jujur, taat beribadah, tidak suka maksiat, menjaga diri, menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya. Nah, ini anjuran dari Rasul ya. Wasfar bizatidin. Maka dari keempat itu yang paling utama itu pilihlah agamanya. Taribat yadaka, maka kamu akan beruntung. Nah, ini anjuran menikah atau anjuran memilih jodoh menurut Rasul. Nah, kalau seandainya bagaimana kalau empat ini nggak ada yang ketemu ya, kalau nggak ada ketemu minimal 3 lah ya gitu. Semisal kalau nggak ketemu 3, ketemu 2. Kalau nggak ketemu 2, yang penting dia itu agamanya bagus. Nah gitu lah. Jadi syukur-syukur dia kaya, syukur-syukur nasabnya bagus, syukur-syukur dia cantik, syukur-syukur agamanya bagus. Tapi kalau tidak ada kriteria itu semua, dan yang ada itu hanya enggak ada kriteria itu semua, yang ada itu hanya dia soleh, maka terima saja. Minimal dia soleh atau solehah ya. Ini ini menurut Rasul. Selanjutnya adalah rukun nikah. Rukun nikah itu yang pertama harus pakai wali ya. Pakai wali. Wanita mana saja, ini hadisnya, wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali maka nikahnya batal ya. Ini menurut menurut hadis rawahu Abu Dawud. Nah, jumhur ulama ini menggunakan hadis ini, walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan hadis ini kurang begitu kuat tapi jumhur ulama khususnya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal itu kalau wanita menikah ya harus pakai wali. Nah, ini yang pertama. Tapi menurut ulama atau mazhab Hanafi, ini nikah itu tetap sah walaupun tidak pakai wali. Nah, jadi ini saya sampaikan, ini ada sedikit diskusi ya, ada sedikit perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama ini siapa? 3 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hambal, kemudian mazhab Maliki ini mengatakan menikah tanpa wali itu tidak sah. Nah, ini alasannya apa? Alasan jumhur ulama mengatakan itu adalah hadis dari Zahri an Aisyah wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fa nikahha batil. Jadi siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal ya. Yang kedua, jumhur ulama mengambil dalil dari hadis, yaitu an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazawwaja al-mar'atu mar'atan wa la tazawwaja al-mar'atu nafsaha. Jadi artinya dari Abi Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita itu tidak boleh menikahkan wanita lain, dan wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Nah, ini artinya wanita itu kalau nikah ya nggak boleh menikah sendiri ya itu. Jadi wanita itu nggak boleh menikahkan orang lain, juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Artinya harus pakai wali. Ini pendapat dari jumhur ulama. Nah, sedangkan pendapat
dari mazhab Hanafi ini yang mengatakan bahwa menikah tanpa wali itu tetap sah. Menikah tanpa wali ini tetap sah. Ini merujuk pada hadis Rasul. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, al-ayyim itu apa? Janda. Nah, al-ayyim janda ahaqqu binafsiha min waliyiha. Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Maksudnya apa? Seorang janda itu kalau menikah itu boleh tidak usah pakai wali. Nah, jadi kalau mau saya gini, seorang janda itu berhak memiliki dirinya untuk menentukan dia menikah atau tidak, dan menentukan siapa yang akan dinikahi. Itu dia lebih berhak menentukan dirinya sendiri daripada walinya. Nah, ini. Yang kedua adalah dalil dari Al-Qur'an. Nah, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajan fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Nah, artinya apabila kamu mentalak istri-istri kamu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu ini para wali menghalangi mereka kawin lagi. Jadi para wali itu jangan menghalangi janda itu untuk nikah lagi, untuk kawin lagi dengan calon suaminya apabila mereka berdua itu telah saling ridho, saling rela dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini. Jadi ini menurut mazhab Hanafi. Jadi menurut mazhab Hanafi tidak ada alasan bagi seseorang wali untuk melarang wanita menikah. Ini ada dua pendapat lah. Itu lalu gimana pendapatnya Pak Hasan terkait wali ini? Wali ini bagaimana? Nah, kalau pendapat saya itu nikah itu harus pakai wali ya. Wali itu adalah orang yang mengizinkan. Nah, karena kalau wanita menikah, wanita itu kan bukan barang murah ya. Maka ketika dia menikah itu harus ada wali. Maksudnya itu apa? Bahwa pernikahan itu pernikahan itu adalah hal yang sakral, maka tidak sembarangan ya, tidak sembarangan ya. Jadi dia harus diizinkan oleh seorang wali. Nah, ini seorang wali ya. Nah, jadi karena dia itu bukan barang murah dan nikah itu adalah sesuatu yang sakral, maka tidak sembarangan menikah itu ya, tidak sembarang menikah. Menikah itu berarti dia harus sungguh-sungguh, dia harus serius, harus serius membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga ini untuk selamanya. Nah, karena membangun rumah tangga ini untuk selamanya, maka keputusan untuk menikah itu harus keputusan yang masak. Nah, keputusan yang masak ini harus dirembuk ya antara wanita dan walinya. Walinya ini bisa orang tuanya, bisa kakaknya, bisa adiknya yang laki-laki ya. Nah, itu. Maka menurut saya atau menurut Pak Hasan itu kalau menikah itu ya harus pakai wali. Nah, ini saya setuju dengan pendapatnya jumhur ulama, kalau menikah itu harus pakai wali. Nah, tapi ada tapinya. Wanita itu boleh menikah, menurut saya wanita itu boleh menikah tanpa wali. Bila dalam keadaan yang sudah mentok dalam hal ini, contohnya bila wanita itu sudah mandiri, kemudian dia akalnya sudah sempurna, kemudian dia sudah mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ternyata dihalangi oleh walinya. Nah, kalau seandainya
wanita itu ingin menikah, dia sudah dewasa, dia sudah bekerja, dia sudah mapan, dia sudah akalnya sudah sempurna itu, kemudian walinya melarang menikah, nah ini kan kasihan ya. Nah maka dalam hal ini saya setuju pada mazhab Hanafi. Artinya mazhab Hanafi pun sama juga, mensyaratkan wanita yang sudah matang, wanita yang sudah berumur. Nah wanita yang sudah matang akalnya, matang finansialnya dan lain sebagainya, matang kemandiriannya, dan mendapatkan halangan dari wali untuk menikah, nah maka wanita itu boleh menikah tanpa wali ya, boleh menikah tanpa wali. Ini merujuk pada firman Allah yang mengatakan fa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna. Nah, artinya maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi. Nah, dengan calon suaminya apabila terdapat kerelaan, apabila mereka itu sudah ridho biridho dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini jadi kalau misalnya seorang wanita dan seorang laki-laki itu sudah saling rela untuk saling menikah dengan cara yang baik, nah maka jangan halangi mereka. Nah ini ya menurut pendapat saya seperti itu, karena kan kasihan juga kalau wanita sudah berumur, misalnya dia udah umur 32 tahun mau menikah, dilarang oleh orang tuanya karena orang tuanya ingin anaknya itu menikah dengan orang kaya, sedangkan orang kaya itu sedangkan tidak ada orang kaya yang mau sama dia, kan kasihan kan gitu, kan kasihan. Nah, artinya kalau seandainya wanita itu sudah rela dirinya menikah dengan orang yang dicintainya, wanita itu rela dan suaminya itu rela, dan mereka itu ingin membangun rumah tangga yang baik. Nah, ingin membangun rumah tangga yang baik dengan cara yang ma'ruf. Nah, maka kita tidak boleh menghalanginya ya, kita nggak boleh menghalanginya ya, seperti itu. Ini menurut ini pendapat saya. Jadi pendapat saya kesimpulannya adalah nikah itu tetap harus pakai wali, tapi kalau memang dalam keadaan terpaksa di mana wanita itu sudah berumur, di mana wanita itu sudah dia berumur, sudah dewasa, sudah matang itu, tapi tetap dihalang-halangi oleh walinya, maka kita bisa mengambil mazhab Hanafi, yaitu boleh membolehkan wanita menikah tanpa wali. Sama dengan hukum di Indonesia juga sama seperti itu ya. Jadi kalau seandainya seorang wanita sudah berumur, dia sudah mapan, sudah mandiri, kemudian tidak mendapatkan izin dari orang tuanya untuk menikah, atau tidak mendapatkan izin dari walinya untuk menikah, maka dia bisa mengadukan ke hakim agama. Nah, biasanya hakim agama akan melihat kedewasaan, kematangan wanita itu. Ketika hakim itu melihat kedewasaan dan kematangan wanita itu untuk menikah, nah maka biasanya hakim agama di Indonesia akan membolehkan wanita itu menikah tanpa wali. Biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut tentang rukun nikah ya. Tadi rukun nikah yang pertama wali, harus ada wali ya. Yang kedua saksi, harus ada saksi. Yang ketiga ada akad nikah. Akad nikah itu ada ijab kabul ya. Jadi nikah itu nggak boleh asal kawin saja, tapi harus ada ijab kabul. Kemudian yang keempat, ini harus ada mahar. Jadi harus ada mahar. Jadi yang pertama itu harus ada wali, yang kedua harus ada saksi. Saksi itu siapa? Saksi itu dua orang, dan ini harus laki-laki ya. Nah, kemudian yang ketiga itu harus ada ijab kabul.
Nah, ijab kabul ini ya apa namanya, ya ijab dan kabul akad nikah ya. Yang keempat harus ada mahar. Mahar ini kalau seorang menikah, Rasul mengatakan sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah, bukan yang paling murah ya, paling mudah. Paling mudah artinya jangan mempersulit seorang laki-laki untuk menikah dengan dengan mewajibkan dia membayar mahar yang besar. Nah ini jadi menurut Rasul, jadi batasan mahar itu ndak ada batasannya ya. Paling murah itu bahkan mahar dengan ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran itu juga boleh. Mahar dengan cincin besi juga boleh. Itu menurut Rasul. Jadi istilahnya mahar ini adalah untuk menghalalkan ya, ibaratnya karena seorang laki-laki itu akan mendapatkan ya, mendapatkan kenikmatan dari wanita, maka dia wajib memberikan mahar. Dan mahar itu tidak ada batasannya, nggak ada batasannya. Murah nggak apa-apa, itu yang paling penting itu adalah tidak menyusahkan ya, tidak menyusahkan. Tapi bagi laki-laki dianjurkan untuk menghargai wanita dengan memberikan mahar yang sepantasnya yaitu sepantasnya dan semampunya ya, sepantasnya. Kalau dia mampu memberikan mahar satu buah mobil semisal ya silahkan. Itu yang penting itu tidak memberatkan ya. Kalau dia mampu memberikan mahar satu rumah ya silahkan, yang penting itu tidak memberatkan. Kalau semuanya dia hanya mampu memberikan mahar uang 500.000 ya silahkan. Itu kalau dia hanya mampu memberikan mahar uang 300.000 ya silahkan. Itu kalau dia itu memang benar-benar mampu dan hanya memberikan cincin dari besi itu ya silakan. Tapi sebaiknya hargailah wanita dengan cara memberikan mahar yang selayaknya. Nah seperti itu. Selanjutnya adalah tentang wali nikah tadi sudah ya. Kemudian selanjutnya syarat-syarat nikah. Nah ini syarat-syarat nikah ini yang pertama ridho birido ya. Artinya laki-laki itu ridho itu rela menjadi suami bagi wanita itu. Nah begitu pula wanita itu harus rela menjadi istri dari suaminya. Nah, jadi kalau semuanya salah satunya tidak rela, maka pernikahan ini cacat ya. Cacat artinya berpotensi nanti akan rusak. Nah itu maka syarat dalam nikah itu ridho birido. Nah, apakah harus saling mencintai? Ya saling mencintai itu ya ya bagusnya saling mencintai ya, tapi minimal itu ya ridho. Nah, artinya laki-laki mencintai istrinya mencintai laki-lakinya. Nah ini jadi minimal dia itu ridho birido. Yang kedua adalah adanya ijab kabul ini ijab dan kabul ya, serah terima ya. Contohnya, aku nikahkan kamu dengan fulanah dengan mahar 1 gram emas. Nah contoh seperti itu. Kemudian kabulnya, aku terima nikahnya dengan mahar 1 gram emas dibayar tunai. Nah ini contoh ijab kabul ya. Nah itu kemudian ada mahar, kemudian ada wali, kemudian ada saksi ya. Ini syarat-syarat nikah ya ini. Kalau tidak ada saksi nanti bahaya. Nanti nggak ada saksi itu nanti bahaya. Itu harus ada saksi minimal 2 orang ya.
Kemudian sigot nikah. Sigot itu ijab qabul nikah ya, ijab qabul nikah. Nah, ijab qabul nikah contoh tadi kalau dalam bahasa ankah tuka wa zawwajtuka bimahrin wahid gram zahab halan, contoh seperti itu. Saya nikahkan kamu dengan mahar 1 gram emas dibayar tunai. Nah, ini contoh ijab. Nah, kemudian qabulnya qabulnya qabil tu nikahaha wa taswijaha bimahrin wahid gram zahab halan. Contoh seperti itu. Saya terima nikahnya dengan mas kawin 1 gram emas dibayar tunai. Nah, syarat-syarat sigot nikah itu ada 4 ya. Yang pertama diucapkan dengan sorih. Sorih itu harus jelas, tidak boleh dengan kata kiasan. Jadi nggak boleh kamu akan bersama dengan dia selamanya dan bla 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 bla, itu nggak boleh ya. Tapi harus jelas. Saya kawinkan, saya nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan bimahrin dengan mahar 1 gram emas, atau bimahir dengan mahar 1 seperangkat alat sholat, contoh seperti itu. Nah, halan itu dibayar tunai, contoh seperti itu. Nah, itu jadi harus diucapkan dengan jelas, tidak boleh menggunakan kata-kata kiasan. Nah, apakah boleh menggunakan bahasa selain Arab? Boleh. Bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris, yaitu boleh. Yang kedua, ijab qabul itu harus menggunakan kata kawinkan atau nikahkan. Nah, atau digabung. Nah, ini tidak sah bila tidak menggunakan 2 kata itu. Harus menggunakan kata nikahkan dan kawinkan ya. Nah, ini ankah tuka wa zawwajtuka, saya menikahkan kamu, saya mengawinkan kamu. Nah, ini jadi harus menggunakan kata kawin atau nikah. Selanjutnya sigot ijab qabul itu diucapkan secara sempurna. Secara sempurna. Tidak boleh dijeda ya, tidak boleh jeda. Kalaupun dijeda itu tetap harus dalam satu majelis. Ya, tidak boleh dijeda. Misal saya kawinkan kamu dengan fulanah dengan mahar sekian dibayar tunai, kemudian ditinggal pergi dulu. Nggak bisa, nggak sah itu. Jadi dia harus segera, jawabnya pun harus segera. Itu ini. Kemudian selanjutnya nikah itu harus nikah selamanya. Jadi tidak boleh nikah hanya 4 hari, hanya 5 hari, hanya 6 hari, atau nikah hanya 3 bulan, atau nikah hanya 1 tahun. Nah, nikah seperti itu batal, tidak sah ya. Tidak sah, itu namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini dulu zaman Rasul itu dibolehkan, tapi setelah sebuah peperangan tertentu, kemudian Rasul mulai bersabda, mulai hari ini saya melarang kalian nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah ini dilarang. Jadi nikah itu ya harus untuk selamanya. Nah, selanjutnya khitbah. Apa itu khitbah? Khitbah itu adalah melamar ya, melamar. Jadi melamar ini atau meminang ini, melamar ya kalau dalam bahasa Indonesia itu harus Nah, menikah ini itu harus mohon maaf ya. Jadi sebelum menikah itu dianjurkan adalah khitbah. Khitbah itu melamar. Apa fungsi khitbah? Fungsi khitbah itu adalah mentali ya, mengikat wanita sebelum dia menikah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar wanita itu jangan
menerima orang lain. Nah, jangan menerima orang lain. Nah, jadi sebelum hari H, hari pernikahan, nah sebelum hari H, hari pernikahan, wanita itu dilamar. Nah, dilamar dahulu. Dilamar itu diikat. Nah, agar tidak menerima lamaran dari orang lain. Nah, dari hari lamaran itu hingga hari pernikahan, nah laki-laki dan wanita itu mempersiapkan acara. Nah, mempersiapkan acara untuk hari pernikahannya. Nah, dalam rentang waktu itu wanita itu tidak selayaknya tidak menerima pinangan dari orang lain ya. Nah, tidak menerima pinangan dari orang lain. Jadi sembari dia mempersiapkan acara, yang laki-laki mempersiapkan acara pernikahannya, yang wanita mempersiapkan acara pernikahannya. Nah, wanita itu ibaratnya sudah dikunci agar tidak menerima pinangan dari orang lain. Nah, itu. Kemudian dari pengalaman banyak orang ya, setelah wanita itu dilamar, maka jangan lama-lama untuk nikah. Nah, semisal ya maksimal itu 3 bulan lah ya, 3 bulan atau 4 bulan itu sudah sangat lama. Nah, jadi karena apa? Kalau antara lamaran dan hari nikah itu terlalu lama, nanti banyak setan yang masuk. Setan yang masuk ini godaan terhadap laki-laki atau godaan terhadap perempuan ini banyak ya. Itu nanti yang laki-laki ada yang didatangi cewek yang lebih cantik contoh, atau yang perempuan didatangi cowok yang lebih kaya. Nah, ini godaan-godaan seperti ini banyak sekali, dan ini hampir setiap orang yang mau nikah itu mengalami seperti ini. Nah, jadi sudah dilamar. Nah, setelah lamaran itu terjadi, tiba-tiba si cowok didatangi cewek yang lebih cantik. Nah, contoh seperti itu. Atau si cewek didatangi cowok yang lebih kaya, lebih ganteng, dan lain sebagainya ya. Nah, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah lamaran itu hendaknya dipercepat nikah. Ya maksimal 3 bulan lah ya, 3 bulan. Jadi 3 bulan semenjak hari lamaran itu langsung menikah ya. Jadi menikah maksimal 3 bulan setelah lamaran. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Apakah bagaimana dalam Islam? Dalam Islam nggak ada tidak ada batasannya ya. Tapi yang paling bagus dari perkataan orang tua, dari orang-orang yang sudah menjalani itu maksimal itu paling bagus 3 bulan. Nah, jadi hibah, setelah hibah langsung tentukan tanggal nikah, kemudian langsung menikah. Kalau tidak seperti itu, gangguannya akan banyak. Nah, seperti itu. Selanjutnya Rasulullah bersabda, tidak boleh meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudara itu menikahi wanita atau meninggalkannya. Nah, jadi tidak boleh meminang wanita yang sudah dipinang orang, itu loh. Tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar orang. Ini hadis Bukhari, ini hadis sahih ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan wali nikah ketika didatangi oleh laki-laki ya. Jadi bagi para orang tua, bagi para kakak atau adik laki-laki yang menjadi wali, nah kalau didatangi laki-laki hendaklah yang pertama memilih suami yang soleh ya. Yang soleh itu ya kalau dalam bahasa Indonesia baiklah. Soleh itu baik segala-galanya ya, baik agamanya, baik nasabnya, baik hartanya, baik wajahnya, dan lain sebagainya ya. Ini kalau tidak ditemukan ya minimal dia soleh itu ya baik agamanya ya, baik
normal seperti itu. Selanjutnya untuk para wali, baik orang tua, kakak atau adik yang laki-laki yang menjadi wali, untuk bermusyawarah ya, untuk bermusyawarah kepada wanita tersebut itu apakah dia cocok atau tidak. Jadi jangan langsung mengiyakan, oh ya silakan nikahi anak saya, itu jangan, atau silakan nikahi kakak saya, atau silakan nikahi adik saya, itu jangan. Tapi musyawarah dulu, wanitanya cocok atau tidak. Kalau tidak cocok, nah wali itu ya tidak perlu menerima nikah atau nikahnya laki-laki itu atau lamaran dari laki-laki itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri untuk mengizinkan wanita menikah atau melarang wanita menikah, tapi harus musyawarah. Selanjutnya hukum nikah. Hukum nikah itu bagaimana? Hukum nikah itu yang pertama wajib. Nikah itu wajib bagi laki-laki yang mampu ya, yang mampu dalam finansial, dalam fisik dan lain sebagainya, dan dia ini mempunyai syahwat yang tinggi. Jadi bagi laki-laki yang mempunyai syahwat yang tinggi, kemudian dia mampu secara finansial dan dia mampu secara emosional dan lain sebagainya, maka wajib nikah, wajib segera nikah. Terutama bagi laki-laki yang syahwatnya tinggi ya, daripada melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, daripada jajan atau daripada hal-hal yang buruk lainnya itu, maka lebih baik menikah secara syar'i. Nah, kemudian nikah itu sunnah bagi laki-laki yang sudah mampu dan mempunyai hasrat seksual yang terkendali. Nah, dia mempunyai hasrat seksual yang terkendali, maka ya dia sunnah. Artinya sunnah ini bukan berarti boleh nikah boleh tidak, itu enggak ya, tapi dia dianjurkan segera menikah, tapi tidak sangat ya, artinya ya dianjurkan menikah, itulah dianjurkan menikah, ini sunnah ini. Nah, ini beda dengan kalau orang yang mempunyai libido tinggi ya, hasrat seksualnya tinggi, maka dia wajib menikah. Ini bahaya, kalau nggak menikah nanti akan terjadi hal-hal buruk ya, itu maka lebih baik menikah. Nah, menikah itu sunnah bagi laki-laki yang sudah mampu dan mampu mengontrol hasrat seksualnya. Nah, kemudian nikah itu menjadi haram bagi orang yang menikah dan dia mempunyai niat lain, niat yang buruk. Nah, maka orang-orang seperti ini haram menikah ya, haram menikah. Contoh, dia menikah hanya 3 hari ya. Contoh, dia ingin menikah tapi nikahnya 3 hari. Ini kan buruk sekali ya. Dia menikah tapi dengan tujuan ingin menceraikannya setelah 1 bulan. Nah, contoh seperti itu. Nah, ini kan mempunyai niat yang jahat, mempunyai niat yang enggak baik. Nah, maka bagi laki-laki seperti ini haram menikah. Jadi nikah seperti itu haram ya. Itu, atau menikah ingin menyakiti wanita itu. Jadi dia dinikahi untuk diperbudak, untuk suruh-suruh, tidak untuk dihormati. Nah, maka haram menikah bagi laki-laki yang mempunyai niat yang jahat. Nah, niat yang jahat, ingin menyakiti, atau dia menikahi wanita itu bukan karena cinta, tapi karena ingin balas dendam dengan mantannya yang dulu. Seperti itu. Wah, ini juga jahat juga ya. Artinya dia sebenarnya tidak tulus menikahi wanita itu. Nah, hal ini akan menyakiti wanita itu. Nah, maka ulama mengatakan pernikahan seperti itu haram ya, haram. Kemudian yang keempat, ini adalah nikah itu menjadi makruh. Nikah itu menjadi makruh bagi laki-laki yang tidak punya hasrat menikah. Nah, jadi contohnya dia itu bagi wanita dan laki-laki yang tidak mempunyai hasrat menikah tapi dipaksa menikah,
Nah ini akan berujung tidak baik ya. Ini bisa menyakiti pasangannya. Contoh, laki-laki itu sebenarnya tidak ingin menikah, itu karena dia merasa masih ingin membujang, tapi dipaksa-paksa oleh orang tuanya, akhirnya dia menikah dengan seorang wanita. Nah karena memang pernikahan itu bukan kehendak dirinya, akhirnya dia menjalani kehidupan rumah tangga itu ya aras-arasan ya, malas-malesan. Nah ini justru akan menyakiti wanita itu. Nah nikah seperti ini menjadi makruh ya, artinya dibenci. Itu bisa menyakiti wanita itu dan bisa mengecewakan wanita itu. Nah ini makruh ya. Begitu pula sebaliknya ya, misal wanita dipaksa-paksa, dia nggak suka sama laki-laki itu tapi dipaksa-paksa. Nah akhirnya dia menjalani pernikahan itu juga terpaksa itu, sehingga justru akan membuat sakit hati laki-lakinya. Nah ini pernikahan ini menjadi makruh seperti itu ya. Maka sebaiknya ketika laki-laki dan perempuan itu menikah, pastikan itu mereka sadar bahwa ada tanggung jawab besar di balik pernikahan itu. Mereka harus komitmen, mereka harus bersungguh-sungguh dalam menjalani hubungan itu. Nah sehingga tidak menyakiti salah satunya ya, tidak menyakiti salah satunya. Kemudian yang kelima, nikah itu menjadi mubah kalau seseorang itu tidak punya alasan untuk tergesa-gesa, tidak punya alasan untuk tergesa-gesa. Dan nah ini maka ya mubah lah, boleh nikah, boleh tidak ini. Nah ini hukum nikah. Selanjutnya anjuran nikah pertama dari Rasul SAW. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan ketentuan dan ke istri-istri dan keturunan. Nah ini jadi seluruh nabi dan rasul itu menikah ya, seluruh nabi dan rasul menikah kecuali Nabi Isa belum sempat menikah ya. Itu tapi bukan berarti beliau tidak mau nikah, tidak ya, karena memang ya keadaan pada waktu itu yang belum memungkinkan. Tapi semua nabi, semua rasul itu menikah. Dan ini adalah sunnah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki dan perempuan itu ya harus menikah. Selanjutnya hadis dari Nabi SAW dari Abi Ayyub bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 hal yang merupakan sunnah para rasul, yaitu apa? Yang pertama itu hina, yang kedua itu berparfum. Nah, jadi memakai parfum ini sunnah. Kemudian siwak ini juga sunnah ya. Yang keempat ini adalah menikah ya. Menikah ini adalah sunnah Rasul ya. Hina, apa itu hina? Hina itu adalah mempunyai rasa malu. Jadi mempunyai rasa malu untuk berbuat jahat, malu untuk ngomong kasar, malu untuk tidak beradab. Ini malu ya, bukan jadi malu untuk berbuat kejahatan, malu untuk berbuat keburukan, ini sunnah. Nah, tapi yang malu yang jelek itu adalah malu berbuat kebaikan, malu menolong, malu membantu, malu berdermawan. Ini buruk. Nah, jadi malu yang baik itu adalah malu berbuat kejahatan, malu berbuat keburukan. Nah, malu ini adalah salah satu anjuran dari para rasul. Jadi para rasul menganjurkan untuk kita mempunyai sifat malu, bukan malu-maluin atau ya bukan malu-maluin ya, itu juga bukan malu-malu, tapi malu berbuat jahat, malu berbuat keburukan. Nah itu kemudian berparfum, wangi ini menjadi sunnah para rasul. Kemudian siwak itu sikat gigi ya, sikat gigi. Jadi sikat gigi itu menjadi anjuran bagi sikat gigi itu dianjurkan oleh seluruh rasul yang diutus ya. Kemudian yang keempat ini menikah ini juga menjadi anjuran dari seluruh rasul atau dari para rasul ya. Selanjutnya
menikah itu jalan menjadi kaya. Jadi tidak ada laki-laki, tidak ada, kalau bahasa Jawanya itu tidak ada Joko yang kaya. Itu semua kaya itu karena bersama-sama dengan istri ya, itu. Jadi kalau kalau ingin kalau ingin kaya ya nikah gitu ya. Karena dengan menikah kalian bisa bekerja sama dengan istri kalian bisa bekerja sama dengan suami kalian. Dari kerjasama ini maka akan menimbulkan kekayaan ini ya. Nah ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak dari hamba-hamba saya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba saya kamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Jika mereka miskin, Allah akan membuat kaya mereka. Jadi jangan takut nikah ya. Kalau ada berpikir, oh saya kan belum bekerja, itu ya jangan takut ya. Nah setelah menikah kalian bisa membangun usaha bersama. Tapi jangan pernah berpikir menikah untuk menggantungkan pada pasangan. Nah, yang wanita jangan menggantungkan nafkah pada laki-laki, yang laki-laki jangan menggantungkan nafkah pada perempuan. Nah, tapi sama-sama bekerja ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa kewajiban mencari nafkah itu ada di pihak laki-laki. Laki-laki wajib mencari nafkah untuk perempuan. Adapun perempuan tidak wajib mencari nafkah. Itu. Kalau perempuan itu menghasilkan uang, maka sebenarnya uang itu ya untuk dirinya sendiri, bukan untuk suaminya ya. Itu. Ya, kewajiban mencari nafkah itu untuk laki-laki. Nah, selanjutnya anjuran menikah yang ketiga, menikah ini merupakan ibadah ya, dan setengah dari agama. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang istri yang soleh, berarti telah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala separuh agamanya. Nah, jadi seorang laki-laki yang dikasih istri yang soleh, maka dia seorang laki-laki yang diberi istri yang solehah, maka dia telah dibantu oleh Allah separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. Oke, saya kira demikian. Ini materi tentang menikah. Jazakumullahu khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.